Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamzani Zaki bersama teman-teman saya Maufira Khairani dan juga Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kelompok program linier dengan materi metode inspeksi. Next. Dalam penyelesaian masalah transportasi antara gerak, kita perlukan inspeksi dan pertimbangan. Untuk masalah transportasi berdimensi kecil, hal ini akan memberikan pengurangan terhadap waktu. Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terendah. Sel dengan ongkos terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan kapasitas origin maupun permintaan tempat tujuan. Kemudian kita beralih ke sel termurah berikutnya dan mengadakan alokasi dengan memperhatikan kapasitas yang tersisa dan permintaan baris dan kolomnya. Jika terdapat adanya ikatan antara sel-sel termurah, kita dapat mematahkan ikatan tersebut atau memilih sebarang sel untuk diisi. Banyaknya sel yang terisi harus sedemikian hingga diperoleh M plus N dikurang 1 sel yang terisi. Next. Metode inspeksi merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Untuk aturannya itu yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Kemudian ada contohnya di sini yaitu pabrik 1, 2, dan 3 dengan gudang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan supply atau pemasukan itu 800, 600, dan 1100, dan demand 400, 400, 500, 400, dan 800. Jadi yang pertama-tama kita memilih dulu sel terkecil, yaitu ada di P1G5, yaitu 30. Maka harus kita sesuaikan dengan pemasukannya di sini ada 800. Maka untuk P1G1, P1G2, P1G3, P1G4 kita taruh 0. Kemudian kita memilih satu sel yang tingkatannya lebih tinggi dari sel terkecil, yaitu ada di P2G1 sama ada di P3G3, P3 dan G2, yaitu sama-sama 40. Maka kemudian di sini kita menyesuaikan dengan demand tersebut, yaitu ada 400. Sehingga untuk P3G1-nya kita taruh 0, sehingga P2 dan G1-nya sudah sesuai dengan demand di kolom tersebut. Dan untuk P3G2, yaitu sama ada 40. Maka kita sesuaikan juga dengan demand yang sudah tersedia di kolom tersebut, yaitu 400 juga. Dan kemudian kolom-kolom selanjutnya yaitu ada 60 untuk di P2G4. Karena di P2 ini pemasukannya ada 600, tetapi di P2G1 sudah terisi 400, maka sisanya kita taruh 200 di P2G4. Sehingga untuk di P3 dan G4 ada 60 juga, maka kita masukkan 200 sehingga
demand-nya sudah sesuai yaitu 400. Kemudian selanjutnya yaitu 60 di P3 G3. Karena sudah terisi di G2 P3 ada 400 dan di P3 G4 ada 200, sedangkan supply-nya yaitu ada 1100, maka sisanya ada 500. Dan untuk yang sel 70 di P2 G2 kita sesuaikan yaitu 0, sehingga sudah sesuai dengan demand di kolom tersebut yaitu 400. Kemudian P2 G3 ada 70 juga, maka 0 juga, sehingga demand-nya sudah sesuai yaitu 500. Maka biaya total yaitu 800 dikali 30 ditambah 400 dikali 40 ditambah 400 dikali 40 ditambah 60 kali 200 ditambah 60 kali 500 ditambah 60 kali 200 yaitu 1.100.000. Kemudian latihan soalnya yaitu pabrik baju memiliki 4 buah gudang penyimpanan yaitu A, B, C, D yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Pabrik baju juga mempunyai 5 agen penyalur PQRST di 5 kota yang berbeda. Pada suatu periode waktu, masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540, 810, dan 990 unit barang. Sementara agen penyalur berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan 720 unit barang. Biaya pengiriman dari satu gudang ke satu agen disajikan pada slide berikutnya. Pabrik menghendaki semua barang terkirim dan semua permintaan agen terpenuhi dengan biaya sekecil mungkin. Maka di sini kita harus mencari seperti tadi yaitu biaya totalnya dengan cara metode inspeksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.